Baik, kita latih ya huruf ain ya, masing-masing ikuti, tapi di mute saja. Ai au ba. Ya, di mute saja, Pak. Ya, di mute. Latihannya di tempatnya masing-masing. Au an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. عن آن أعن من المعن معي أن عن Dengan mengalirkan napas atau udara ya. Kalau tadi tidak terlalu ya, karena sifatnya adalah tawasud. Hi hubah. Nah, jadi bah mengalir napas ya dengan halus. Huhan hani hahna. Nah, di sana ingat ya, ada sukun, harus dialirkan napasnya. Jangan hahna tapi hahna seperti itu. Minal muhni mahihan haniha. Nah, baik. Minal muhni mahihan haniha. Berikutnya adenal halqi. Ya, adenal halqi. Adna sekali lagi secara bahasa artinya yang terdekat ya. Sama dengan aqsa secara bahasa artinya yang terjauh ya. Tetapi di sini diartikan bahwa ujung ya. Posisi daripada adna adalah ujung. Adnal halqi berarti ujung tenggorokan. Nah, posisinya di mana di ujung tenggorokan itu? Tepatnya persentuhan antara bagian belakang lidah dengan ujung upula. Ya, sekali lagi upula itu tadi apa? Daging yang tergantung atau lak-lakan ya, yang tersambung dengan langit-langit. Nah, itu upula. Huruf goin kalau kita perhatikan ada perbedaan sedikit dengan huruf kho. Ya, saya jadi penasaran nih, kok nggak bisa ya? Bahwasanya huruf goin diucapkan agak lebih atas ya daripada kho, lebih bawah ya. Kalau kita perhatikan di gambar, huruf goin diucapkan dengan mengangkat lidah bagian belakang, demikian juga dengan huruf kho ya. Jadi meskipun makhrajnya adalah dari ujung tenggorokan, tapi pangkal lidahnya atau lidah bagian belakangnya diangkat ya. Karena huruf goin dan huruf kho ini adalah salah satu daripada huruf isti'la ya. Maka kho dan goin ya diucapkan dengan ketebalannya ya. Oh ya, sama-sama oh ya. Kemudian kho ya. Kho. Ori ya. Jadi bukan gogi tapi ditebalkan ori ya. Ketika sukun ya, tebal. Tapi tidak boleh memantul ya. Nah, seringkali kesalahannya terjadi dengan memantulkan huruf ghain, misalkan ghairil maghdubi ya. Ma'ag. Nah, jadi dia ketika sukun harus dialirkan karena termasuk salah satu huruf yang rakhawah, nanti kita belajar sifatnya ya. Mengalir ya. Demikian juga dengan huruf kha ya. Nah, huruf kha sedikit ada suara serak ya, tapi tidak terlampau kental atau kuat sehingga menyerupai dahak ya. Cukup kha ya. Kurang tahu kedengaran nggak ya kalau ujung seperti ini. Sedikit daripada suara seraknya kha, tidak kha ya, tidak terlampau kuat ya. Kita latih sama-sama. Ghairu bag. Silakan. Ghani ghagna minal mughni maghiran ghanigha. Kemudian kha
keluar daripada ujung tenggorokan, diangkat pangkal lidahnya, suara tebal juga sama. Ha, hi, hu, bah, bah. Nah, tebalnya di sana ya, bah, tidak bah, tapi bah. Ya. Ha, hi, hu, bah, hu, khon, khoni, khokhna. Minal mukhni makhi khon khoni kho. Nah, itu untuk latihan huruf-huruf halq ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan huruf-huruf halq. Apa jumlah daripada huruf-huruf halq ini berapa maksudnya ya? Kalau tadi al-jawab berapa? Bapak sekalian, jumlah makhrajnya? 1 ya. Nah, sekarang untuk al-halq berapa ya? Nah, kita perhatikan di sini. Al-halq jumlah hurufnya ada 6, kemudian bagiannya ada 3. Nah, makhrajnya masing-masing bagian ini yang jumlahnya 2 huruf itu keluar hanya 1 makhraj ya. Hanya 1 makhraj. Sehingga di sini ada 3 bagian dengan masing-masing 2 huruf, berarti ada 3 makhraj ya. Jadi untuk al-halq ada 3 makhraj, hamzah dan ha 1 makhraj, ain dan ha 1 makhraj, ghain dan kha 1 makhraj ya. Nah, jadi untuk al-jaub 1 makhraj, al-halq 3 makhraj ya. Jadi baru 4 makhraj dari 17 makhraj yang harus kita ketahui ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Kita lanjutkan ya. Sebetulnya kemarin sampai ini ya. Kita lanjutkan sekarang apa? Alisan. Ya. Alisan. Alisan artinya lidah. Ya. Nah, perhatikan posisi daripada alisan sebelum kita melangkah dalam pembahasan yang lebih detailnya. Ada yang disebut dengan aqsal lisan, artinya pangkal lidah. Nah, posisinya sebagaimana digambar. Kemudian ada wastul lisan, ya, artinya tengah lidah, ya. Dan ada, nah ini adalah hafatul lisan, artinya tepi lidah. Nah, itu yang warna hijau di sana ya, tepi lidah. Nah, kemudian ada torful lisan, ujung lidah ya. Jadi ujung lidah itu bukan pada bagian yang ini ya. Yang sisi yang ujung banget bukan ya. Bukan. Jadi kalau yang kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nah, jadi bukan yang bagian ininya ya. Jadi ujung lidah itu di sini nih, sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Nah, di sini. Nah, jadi ujung lidah itu di sini, ujung lidah. Ya. Adapun di sini namanya muntahal, muntahal hafah. Muntahal hafah itu adalah akhir sisi lidah. Ya. Nah, jadi kita samakan dulu persepsinya bahwa ujung lidah itu bukan di muntahal hafah ya. Jadi ujung lidah itu agak di dalam sedikit. Ya. Dipahami sampai di sini ya, Pak ya? Nanti bisa dilihat lagi gambarnya di masing-masing yang kemarin saya kirim. Baik, sekarang masuk kepada pembahasan yang pertama, ini aqsal lisan. Daripada pangkal lidah atau aqsal lisan ya. Jadi aqsal lisan ini artinya apa? Pangkal lidah. Ya, di-mute dulu Bu ya. Semangat insyaallah ya. Di-mute dulu ya, kita sama-sama bahas. Huruf yang keluar daripada aqsal lisan atau pangkal lidah ada 2. Pertama qaf, kedua kaf. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, wal qafu, dan huruf qaf aqsal lisani keluar daripada aqsal lisan atau pangkal lidah fauku dengan menaik ya. Naik di sini maksudnya adalah yakni bersentuhan dengan langit-langit ya. Sumal kafu, kemudian huruf kaf, asfalu ya. Asfal itu kan di bawah ya. Maksudnya adalah lebih rendah atau di depan huruf qaf ya. Jadi posisi huruf qaf dengan kaf walaupun sama-sama keluar daripada pangkal lidah, namun yang membedakan adalah qaf agak dalam, kaf di depannya ya. Di sini disebutkan huruf qaf keluar dari pangkal lidah.
yang menempel dengan langit-langit mulut atas, ya, yakni langit-langit yang lunak atau yang berdaging. Nah, jadi kita bayangkan kita kan masing-masing punya langit-langit mulut ya. Nah, huruf qaf itu dikeluarkan bersentuhan dengan langit-langit yang masih lunak, ya. Si langit-langitnya ini berdaging, ya. Qa, sama-sama kita ucapkan qa. Nah, tetapi jangan terlampau menjorok, jangan terlampau ke dalam mendekati lak-lakan, mendekati upula, ya. Yang ini kemudian menjadi sebuah kesalahan akhirnya, sehingga ucapkannya terlalu ya, terlalu dalam, ya. Ya. Jangan terlalu dalam, cukup qa, ya. Ya, ini bagaimana disentuhkan dengan langit-langit yang berdaging, ya, yang lunak. Nah, kemudian kaf di depannya huruf qaf, yakni bersentuhan dengan perbatasan antara langit-langit yang dagingnya lunak dengan keras. Sehingga kaf itu, ya, pangkal lidahnya naik mendekati langit-langit yang lunak sekaligus ke keras, ya. Itu perbedaannya, ya. K, ya. Kalau tadi qa agak dalam, kemudian di depannya k, huruf kaf, ya. Nah, sehingga meskipun huruf ini dikeluarkan daripada aksar lisan, tetapi masing-masing mempunyai makhrajnya. Jadi qaf makhrajnya punya satu makhraj, kaf satu makhraj, ya. Dengan demikian aksar lisan ada dua huruf dan mempunyai masing-masing satu makhraj, ya. Jadi aksar lisan ada dua huruf dan dua makhraj, ya. Kemudian laqab atau sebutan daripada aksar lisan ini qaf dan kaf, ya, lahawiyah, ya, atau anak lidah, ya. Nah, kita latih ya, agak ke dalam tapi tidak menjorok ke lak-lakan. Taqiqu baqa. Nah, ketika sukun dia memantul, ya, memantulnya menjadi tafkhim baqa, seperti ya, baqa bukan baqe, ya. Quqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Nah, saya ulang lagi ya. Taqiqu baqa. Nah, silakan. Quqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Nah, kemudian kaf, posisinya agak di depan huruf qaf. Kaki kubak. Nah, sedikit suara hamas ya, bak. Kukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Nah, jadi usahakan setiap ada bacaan-bacaan seperti ikhfa tadi ya, agak ditahan sedikit ya. Misalkan makikan kanika. Nah, karena ini kandungan gundah kalau dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, bagian daripada alisan adalah wastulisan, ya. Jadi bagian daripada alisan, yang pertama tadi aksolisan, yang kedua adalah wastulisan yang artinya tengah lidah, ya. Apa saja huruf-huruf yang keluar daripada tengah lidah? Huruf-huruf yang keluar daripada tengah lidah ada huruf jim, ada huruf shin, ada huruf ya, ya. Imam Al-Jazari mengatakan wal wasfu fajimus shinu ya, dan pada pertengahan lidah fajimu ada huruf jim, asyinu ada huruf shin ya, dan huruf ya. Namun meskipun tiga huruf ini dikeluarkan daripada wastul lisan ya, atau tengah lidah, yang kemudian nanti harus kita sentuhkan ke langit-langit mulut bagian tengah, namun ada sedikit pendekatan yang berbeda-beda, ya. Kalau kita perhatikan di gambar, jim ya, sentuhannya itu lebih rapat ya. Berbeda dengan shin, agak longgar, dan iya lebih longgar lagi gitu. Sehingga jim ini menekan ja ya, sama-sama sebutkan ja ya. Tekankan tengah lidah kita ke langit-langit bagian tengah ya. Ja, ji, ju ya, jaji jubaje. Tidak terlalu suaranya itu basah ya, sehingga cenderung
caci cubaj. Ya. Jadi perbaiki atau dilatih sehingga tidak terdengar ya suara-suara yang terlampau basah tadi. Ca menjadi ja ya, ci menjadi ji, cu menjadi ju ya. Saya kurang tahu terdengar seperti apa kalau di Zoom ya. Tapi kalau misalkan langsung kan tidak ada audionya ya, tidak ada suara-suara penyertanya ya, jadi jelas. Mudah-mudahan jelas juga ketika di Zoom ini. Kemudian shin ya, ada sedikit longgar ya. Dia tidak terlampau rapat sebagaimana jim ya, tidak terlalu menyentuh. Kemudian harus disertakan darinya suara shin ini adalah bergemuruhnya angin di dalam mulut ya. Sehingga dia kan tidak terlalu rapat. Nah, sehingga ketika diucapkan bukan sa tapi sha ya, bergemuruhnya angin di dalam mulut. Sha, shi, shu ya. A'udzu billahi minasyai. Nah, itu pada huruf shin. Maka posisi yang seperti itu yakni bagaimana tengah lidah kita mendekati langit-langit tapi tidak terlampau rapat. Kemudian ya, ini lebih mudah lagi ya. Yakni posisi si tengah lidahnya tidak se ekstrim huruf jim dan shin ya, kecuali bertasdid ya, ya. Kalau bertasdid kan dia menekan ya ayyuha ya. Kalau tidak bertasdid posisinya ya sebetulnya tidak harus didramatisir ya, biasa aja itu sudah mencakupi makhraj huruf ya. Kita latih huruf jim, kita latih bagaimana merapatkan tengah lidah ke langit-langit bagian tengah. Jaji jubaj, sama-sama ya di rumah. Jaji jubaj, jujan jani jajna minal mujnib mujni majijan jani ja. Kita ulangi lagi. Jaji jubaj, jujan jani jajna minal mujni majijan jani ja. Shin ya sama tengah lidah ke langit-langit tidak serapat jim. Bergemuruh angin di dalam mulut ketika mengucapkannya. Sama-sama syashi shubash Susan shani shashna minal mushni mashishan shani sa. Kemudian ya lebih longgar, lebih rendah lagi ya tengah lidah ke langit-langitnya. Ya yi yubai yu yan yani yaina minal muini mayi yan yani ya. Nah, itulah huruf-huruf yang keluar daripada apa? Wasful lisan atau tengah lidah. Adapun lakob atau sebutan huruf daripada wasful lisan ini adalah syajariyah yang artinya tengah lidah. Nah, dari 3 huruf ini ya, jim, shin, ya keluar hanya 1 makhraj ya. Jadi meskipun hurufnya 3 tetapi makhrajnya dihitung 1. Nah, ini mesti diingat ya, karena nanti jumlahnya ada berapa? Ada 17 nanti di ujung ya. Jadi harus tahu nih, jangan sampai lupa ya. Baik, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah hafatul lisan ya, masih seputar bagian lisan yang artinya apa ini? Sisi boleh, tepi boleh, pinggir juga boleh ya. Hafah ya. Nah, kita pilih satu aja. Hafatul lisan kita ambil artinya sisi lidah ya. Sisi lidah. Di sini ada 2 huruf ya. Yang pertama huruf dhad ya. Dan yang kedua huruf lam ya. Mari kita bahas huruf dhad dulu ya. Huruf dhad dulu kita bahas. Huruf dhad dikeluarkan dari hafah ya, artinya sisi lidah. Wadadu min hafatihi, dan huruf dot keluar daripada sisi lidah. Idwalia ya, bila bertemu ladros dengan gigi geraham aisaro, gigi geraham yang sebelah kiri, au yumnah atau gigi geraham sebelah kanan ya.
Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf dhad ya, maka sisi lidah kita itu ditekan ya, disentuhkan dengan kuat dengan geraham yang atas. Sisi lidah kiri kita sentuhkan dengan geraham atas yang kiri, sisi lidah kanan tentu kita sentuhkan atau tekan ya kepada geraham atas yang kanan ya. Kita praktikkan bo ya. Bo, wi, bu. Nah, kemudian suaranya berbeda dengan huruf dal ya. Jadi kalau huruf dal suaranya biasa aja da di du, kalau ini bo, wi ya. Dan yang harus kita perhatikan juga ketika makhrajnya kita sudah tepat ya dalam mempraktekannya, pangkal lidahnya atau lidah bagian belakangnya ikut diangkat ya sebagai konsekuensi daripada huruf isti'la, yakni huruf yang harus dibaca dengan tebal ya. Sehingga huruf dhad ini diucapkan dengan tebal ya. Jadi praktekkan tadi sentuhan daripada sisi lidahnya dengan geraham, kemudian angkat pangkal lidahnya. Bo, wi, bu. Nah, seperti itu. Apakah menempelnya harus dua-duanya atau salah satu? Ya, sesuai dengan keterangan di sini, au yumnaha. Boleh yang kanan saja, yakni sisi lidah dengan geraham kanan saja, boleh sisi lidah kiri dengan geraham yang kiri saja. Atau kalau kita bisa, dan ini sungguh luar biasa, dua-duanya ya. Yang tidak boleh apa? Meletakkan sisi lidah kiri dengan geraham yang kanan ya. Atau meletakkan sisi lidah kanan dengan geraham yang kiri. Dan itu tentu tidak akan pernah bisa, Pak ya. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Nah, di sini ada sebuah catatan, menurut kebiasaan orang Arab, jadi menurut kebiasaan orang Arab, menyentuh sisi lidah sebelah kiri ke gigi geraham kiri adalah yang paling mudah dilakukan. Nah, jadi orang Arab begitu kebiasaannya ya. Dan menyentuhkan dua sisi lidah ke dua bagian geraham kiri dan kanan adalah yang paling sulit. Tapi ya tentu ini hanya kebiasaan aja ya. Setiap kita mempunyai cara dan sesuatu yang mungkin lebih enak ya, lebih mudah, dan itu tidak harus sama ya, tidak harus sama. Dan terus dilatih huruf dhad ini, insya Allah nanti kita akan latihan. Adapun lakobnya atau sebutannya adalah janbiyah, ya ini tepi lidah. Nah untuk huruf dhad ya, ini keluar darinya hanya satu makhraj ya. Jadi walaupun dua huruf dengan lam, tapi nanti masing-masing dhad satu makhraj, nanti lam juga satu makhraj ya. Kemudian lam, ya nanti latihannya terakhir. Lam dikeluarkan dari mana? Nah, tadi kan dari sisi lidah ya. Posisi lam dikeluarkan dari sisi lidah tapi yang bagian ujungnya ya. Kalau dhad tadi kan di sini nih ya. Nah, lam yang ujungnya. Wallamu adnaha limuntahaha. Dan huruf lam dari sisi lidah yang dekat permukaannya hingga ujungnya. Jadi wilayah lam itu di sini ya. Di sini. Sementara di sini sisi wilayah huruf dhad tadi. Ya. Maka sebutannya bukan ujung lidah ya, sekali lagi sebutannya bagi lam bukan ujung lidah tapi apa? Ujung sisi lidah ya. Jadi ada sisinya. Kalau ujung lidah tok ya, itu nanti miliknya huruf nun dan huruf ro ya. Jadi jangan sampai salah nanti ketika ditanya dari mana lam keluarnya, maka jawabannya adalah dari ujung sisi lidah ya. Dan pengertian dari ujung sisi lidah juga kita harus paham ya sebagaimana gambar di sini. Nah, kemudian ujung sisi lidah ini disentuhkan ke langit-langit ya. Ke langit-langit depan yang berendengan dengan gusi ya, gusi gigi seri atas ya. Kita bisa bayangkan ada gusi gigi seri atas, kemudian ada langit-langit yang menyertainya menyambung ke langit-langit. Nah, itulah sentuhan huruf lam. Maka sentuhkan sekarang ujung sisi lidah dengan langit-langit depan yang dekat dengan gusi sama-sama. La ya. La.
li, lu, bal. Nah, seperti itu. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, lam itu mempunyai dua keadaan, dua wajah. Ada lam yang dibaca tebal, ada lam yang dibaca tipis. Ya. Tentu secara umum lam itu tipis. Ya. Lam dibaca tebal ketika dia ada dalam posisi huruf lafdzul jalalah atau lafadz Allah yang sebelumnya harokat fathah atau dhammah. Misalkan Rasulullah, ya, lullah itu tebal, bukan lullah, ya. Minallah itu tebal. Nah, selebihnya adalah tipis. Adapun lakob daripada huruf lam adalah dzalqiyah yang artinya ujung lidah. Kita latihan gabungan antara huruf dha, huruf dha ya. Huruf dot harusnya ya. Ini salah ngetik tadi, salah ngetik kemarin ya. Huruf dot ya, kita ganti huruf dot ini. Bad, sama-sama. Nah, huruf dot ketika sukun jangan sampai memantul ya. Dobna, tidak boleh dode. Kita ulang. Ini ganti dengan huruf dot ya, ke gambar ya. Qadidu bad dudan dhanidabna minal mudni madidan dhanidha. Silakan. Suara kok mengecil. Masih kecil, Bu? Bu siapa? Sumarni? Kemudian lam. Lali lubal. Lulalani lalna. Ulang lagi ya, takut kecepatan. Lali lubal. Lulalani lalna. Minal mulni. Malilalani la. Sama-sama. Lali lubal. Lulalani lalna minal mulni malilalani la. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah bagian daripada torful lisan. Bagian daripada ujung lidah. Ya. Dan ini adalah yang paling banyak ya, torful lisan. Pertama huruf nun. Torful lisan atau ujung lidah yang pertama huruf nun. Huruf nun keluar dari ujung lidah. Ya. Kemudian disentuhkan dengan langit-langit di bawah mahraj lam. Wa nunu min tarfihi tuj'alu, dan jadikanlah huruf nun dari ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit sedikit di bawah mahraj huruf lam. Jadi kalau kita gambarkan langit-langit yang tadi yang merupakan sentuhan daripada huruf lam, nah mundur sedikit. Nah di sanalah kita sentuhkan ujung lidahnya yang merupakan mahraj huruf nun ya. Nah ya. Pada saat yang bersamaan, nun ini mempunyai aliran suara yang keluar daripada rongga hidung. Ya. Jadi nun ini sudah autogunah ya dalam berbagai keadaan. Ya. Mau berharokat, mau tidak, nun itu sudah autogunah, sudah mengandung bacaan dengung. Ya. Buktinya kalau nanti kita baca, kemudian kita tutup hidung kita, nah, artinya emang nun dari hidung ya. Jadi pada saat yang bersamaan makhrajnya ujung lidah menyentuhkan ke langit-langit ya di bawah huruf sentuhan langit-langit lam, pada saat itu juga suara nun keluar dari rongga hidung ya. Adapun lakobnya sama dengan lam, yakni ujung lidah. Kemudian ro juga masih sama dengan nun ya, keluar daripada ujung lidah. Makanya disebutkan waro yudanihi. Huruf ro berdekatan dengan huruf nun. Jadi ro itu dari ujung lidah
Tetapi perbedaannya, meskipun huruf ro dikeluarkan dari ujung lidah, tetapi harus dengan dhahrul lisan. Harus dengan memasukkan dhahrul lisan. Apa itu dhahrul lisan? Yakni punggung lidah. Ya. Apa itu punggung lidah? Nah, ulama di sini disebutkan berbeda pendapat terkait dengan istilah dhahrul lisan atau punggung lidah. Ada yang mengatakan bahwa punggung lidah adalah lidah, sisi atas lidah ya. Sisi atas lidah. Kan tadi kita sudah tahu ya sisi lidah. Nah, ini bagian atasnya, sisi atas lidah ya. Yang dekat dengan ujung lidah ya, yang dekat dengan ujung lidah. Nah, itu dhahrul lisan ya. Sisi atas lidah yang dekat dengan ujung lidah di sini. Tapi sebagian mengatakan sedikit di sisi bawah lidah yang dekat dengan ujung sisi. Jadi maksudnya ada yang sisi lidah itu ada yang di atas atau ada yang di bawah. Itu pendapat-pendapat saja ya. Nah, tergantung kita bagaimana secara alamiah ya mengucapkan huruf ro ini ya. Kemudian ujung lidahnya ini disentuhkan sama ke langit-langit ya. Tetapi langit-langitnya agak mundur sedikit dari nun tadi ya, posisi langit-langitnya. Jadi misalkan di sini huruf lam ya. Kemudian di sini nun, di sini ro ya. Jadi ada lam, ada nun, ada ro, posisi dari langit-langitnya. Yang paling belakang adalah ro ya. Kita sentuhkan sama-sama ro ya. Ro, ri ya. Tergambar ya seperti itu sebagaimana dilihat di gambar. Kita latih. Nah, ini hanya sebatas pengetahuan ya atau informasi. Nah, sini ruang yang menjadi tempat mengulinya suara. Oh, ternyata ro itu juga sama dengan lam. Ro sama dengan lam, dia mempunyai dua keadaan. Ada ro yang dibaca tebal, ada ro yang muraqqaqah, dan ada ro yang mufakhamah. Ada ro yang dibaca tebal mufakhamah, maaf, ada ro yang muraqqaqah yang dibaca dengan tipis ya. Dan nanti ini ada bab tersendiri terkait dengan hukum ro. Adapun lakomnya sama dengan lam, sama dengan nun, yakni dalqiyah, artinya ujung lidah. Mari kita latih untuk nun dulu ya, keluar daripada ujung lidah bersentuhan dengan langit-langit di belakang langit-langit lam. Nah, sama-sama aja ya. Nah, nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina ya. Jadi ada pertemuan nun sukun dengan nun itu digunakan, yang ditahan, jangan terlampau cepat bacanya. Kemudian ro. Rori rubar rurarani rorna minal murni mari rorani ro. Nah, kalau ini jangan terlampau ditahan ya. Karena kita menisbatkan kepada hukum idgham bila guna. Kalian ketemu ro. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk makhraj, oh ya tadi lupa ya. Untuk nun satu makhraj ya. Untuk ro satu makhraj. Jadi sudah berapa makhraj itu? Kita lihat lagi tadi. Kita lihat lagi. Ya, jadi masing-masing ini satu makhraj ya. Atau mau latihan satu-satu dari al-halaq dulu? Tanya Ustadz. Oh, silakan Bu. Tadi yang kaf tadi mohon diulangi lagi contoh pengucapannya. Kaf. Oh, Huruf kaf. Ya. kaf. Ya. Dari latihan tadi Bu ya? Ya. Mau dibuka atau Ibu buka yang di rumah contohnya? Langsung aja saya sebutkan ya. Kaki kubak. Nah, jadi ketika sukun dia ada nafas yang
terdengar mengalir. Bak. Tapi ketika berharokat tidak terlalu ya. Tapi itu sudah mempunyai aliran nafas. Kakiku bak. Ya, misalkan ketika membaca salah satu surat yang ada kafnya ya. Inna a'tainakal kausar. Tidak terlampau berlebihan. Kal kausar ya. Ketika berharokat tidak terlalu keluar sebagaimana ketika sukun ya. Ketika sukun ak, ik, uk. Ketika berharokat ka, ki, ku ya. Demikian Bu, gimana jelas? Bu Sumarni di mute, masih di mute. Mungkin jelas ya. Dari yang lain? Baik, saya ingin dengar ya masing-masing dari peserta, walaupun hanya satu saja ya. Siapa yang akan coba berlatih dari mana tadi? Halak dulu ya. Dari Hamzah silahkan. Siapa? Sebutkan namanya. Kalau sekedar untuk berlatih ini dari Hamzah, kemudian H satu orang dan seterusnya. Terus saya sebutkan ya, supaya interaktif. Kalau dari absen, Parinaldi silahkan coba. Ada Parinaldi? Hadir Pak Ustadz. Oh, boleh dicoba ya. Untuk Hamzah silahkan. Teksnya ini ditampilkan, tolong Ustadz, soalnya masih bisa paling dibaca. Nah, siap. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustadz. Nah, boleh coba. I u ba u an ani na Nah, bentar. minal mu. Nah itu jangan sampai berubah jadi hidung. Nah, tetap di pangkal tenggorokan. Nah, ulangi lagi. I u ba u an ani na minal mu'nibai an ani a. Nah, tadi sedikit ada perubahan ketika ketika mu'ani ya, terdengar dari hidung. Mungkin nanti bisa didengar lagi kalau ada rekamannya. Sehingga nanti harus betul-betul netral dari pangkal tenggorokan. Na, mu'ni. Ya. Na, mu'ni. Seperti itu. Baik, alhamdulillah, barakallah. Selanjutnya silahkan Bu Amel, ada Bu Amel di sini? Di kantor ya? Ya, Ustaz. Di kantor bisa. Untuk huruf H ya, dicoba ya, H. Hahi hubah huhan hanihah naminal muhlimahihan haniha. Ini di kantor ya? Ya, Ustaz. Betul. Oh, ya. Jadi koreksinya untuk H ketika sukun, maka sedikit dialirkan nafas. Hahi hubah bah hah. Nah, jadi jangan sampai bah hah. Nah, sedikit alirkan ya. Oh, ya. Baik, ya nanti dilatih lagi ya. Selanjutnya siapa? Budiana, ada Budiana? Oh, ini siapa yang? Silahkan Bu, langsung aja. Yang Saya Ustadz ya? Iya. Bu Juwita mah enggak? Iya. Ntar dulu. Sekarang huruf apa berarti?
Ain. Ain. Nah, silahkan Bu. Rubar. Ru'an. Ani a'na. Minal mu'ni ma'i an ani Ya, terdengarnya bagus ya. Tinggal nanti dites apakah ketika hidungnya ditutup tersumbat atau tidak ya. Tapi kedengaran saya mudah-mudahan tidak ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya siapa? Terhadap pertanyaan di sini. Untuk mengajar ke ibu-ibu, misalnya teorinya tidak terlalu mendalam, lebih ke praktek apa? Ya, sebetulnya saya juga ingin begitu ya. Tapi suka hati nurani ini kalau tidak disampaikan benar-benar kayak tidak mempunyai ini ya. Tapi boleh Bu ya untuk syiar ya, untuk bagaimana minimal ada pengajian di sana ya. Bertahap ya. Dari sana pasti nanti ada ketertarikan ingin lebih mendalam, nah baru kemudian kita sampaikan ya. Kalau ini semi kalau di sini ya, tidak terlalu dalam juga tidak terlalu dangkal ya. Yang dalam itu ada di grup relawan biasanya. Kita punya grup relawan itu di hari Sabtu ya, karena relawan maka harus 5 kali lipat lah ininya pengetahuannya untuk mengajarnya ya. Jadi silahkan untuk ibu-ibu, untuk yang mungkin ibu majelis talim ya khususnya, yang usianya udah 30-40 ya itu syiar aja juga boleh. Senang dia pakai kayak gini ya, ini padahal suaranya misalkan tidak terlalu pas, ya nggak masalah untuk pengenalan awal. Baik, selanjutnya ya kita siapa dulu di sini setelah Bu Diana ada tadi, kalau tidak ada ke Bu Irma, ada Bu Irma Jahari. Ada Ustazah. Boleh dicoba Bu. Huruf H sekarang ya. Hahi hubah huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Ya, jadi emang napas juga harus kemudian disiapkan ya. Bagus tadi Bu Irma ya. Tanya saya pas tadi muhni itu kelihatan napasnya perlu penambahan. Muhni ya. Jadi untuk H ini juga harus suaranya disertai dengan aliran nafas atau udara. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sampel daripada latihan-latihan di bagian al-halaq ya. Saya kira sudah mewakili semuanya ya, nanti dilatih ya di tempatnya masing-masing. Karena untuk online ini alhamdulillah kita juga masih bisa menyelenggarakan ya. Tentu yang terbaik adalah bagaimana kita mendatangi majlis-majlis di sekitaran kita ya. Kemudian kita belajar dan berguru kepada yang bisa ya. Tetapi online ini atau Zoom ini ya, sebagaimana kaidah fikih ya, apabila kemudian kita tidak bisa mengerjakan semuanya, jangan kemudian ditinggalkan semuanya ya. Mudah-mudahan dari pertemuan-pertemuan kita ya di Zoom ini, walaupun kita tidak tahu 3 bulan itu sampai atau tidak ya, yang jelas kita terus bergerak itu sampai mana materinya ya. Kalau tidak ada halangan ya mudah-mudahan insya Allah saya bersama ibu sekalian yang mau belajar ya mau serius, walaupun mungkin hanya sebatas Zoom. Untuk praktek-prakteknya mungkin nanti ketika kita sudah masuk kepada materi tentang hukum dan sukun dan tanwin ya, karena di sana ada praktek-praktek gunah ya, dan nanti menyertakan daripada makhraj dan sifat yang kita pelajari saat ini. Baik, mudah-mudahan seiring dengan waktu kita semua bisa terus berlatih ya. Dan kita akhiri saja pertemuan kita pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.